Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Teman-teman ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya. Terima kasih sudah bergabung. Yuk kita cek ya. Seseorang yang hari ini, saat ini, atau beberapa hari ke belakang, 3 hari yang lalu, atau sudah hampir 1 minggu ini ya, tidak berkomunikasi dengan kamu. Seperti apa saat ini yang sedang dia alami? Adakah dia masih mengingat kamu? Dan kita lihat hubungan kalian ke depannya kan seperti apa ya. Tarik nafas teman-teman semuanya, pejamkan mata, bayangkan wajahnya. Seseorang yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana kabarnya? Ada Queen of Pentacles and then Four of Pentacles ya. Seseorang ini usianya lebih dewasa dari kamu guys ya. Orang ini aku melihat memang ya, dia sedang mengalami apa ya, kayak mungkin dibilang hari raya ya guys ya. Masalah keuangan ya. Tapi meskipun dia punya masalah keuangan, tapi kayak happy aja gitu ya, bawaannya happy aja. Memang dalam pikirannya saat ini memang masalah tentang keuangan itu yang sekarang sedang dia alami. Kayak ada sesuatu yang ingin dia beli atau ingin dia berikan untuk sebuah kejutan kepada diri kamu. Kalau Queen of Pentacle ini ya berdekatan dengan Four of Pentacle, aku ngerasa emang orang ini kayak ngebayangin gitu ya, sedang mengalami mungkin krisis ekonomi, tapi dia juga banyak dalam lamunannya, ingin punya uang banyak, ingin bisa membelikan sesuatu, memberikan sesuatu kepada seseorang yang saat ini orang tersebut sangat sayang, sangat dia sayangi gitu ya. Oke, kalau aku lihat di Four of Pentacle di sini, orang ini memikirkan sesuatu yang jauh sekali ke depan ya. Ini tentang hubungan yang ada di antara kamu sama dia. Dan kalian ini bisa aku prediksikan ya dari si 2 kartu ini, bahwasannya hubungan kalian ini berjarak atau hubungan yang jarak usianya jauh sekali, hingga membuat si dia ini mengalami banyak sekali pikiran ya. Ada sebuah kebimbangan dalam batinnya, tapi itu bukan satu masalah buat dia. Justru dia ini tidak ingin kehilangan kamu, jadi dia menerawang ke depan apa yang akan terjadi nanti ke depannya ya. Untuk saat ini memang dia sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu, sangat tidak ingin kehilangan kamu. Itu yang sedang dialami, yaitu banyak memikirkan, melamunkan, menghayalkan hubungan yang ada di antara kamu sama dia. Ini energi dia ya guys ya. Energi dia yang kita tarik, dia saat ini ngalamin apa sih? Ada nggak ingat sama kamu ya? 2 kartu ini menggambarkan bahwa orang ini memang tidak begitu baik keuangannya, karena di Four of Pentacle memperlihatkan raut wajahnya yang sangat menginginkan gitu ya, planningnya ini bisa terkabulkan, memberikan sesuatu kepada orang yang dia cintai ya. Ini semoga saja adalah Anda ya, karena udah lama banget nih dia ini mengidam-idamkan, mendambakan rezeki besar. Tentu saja rezeki ini untuk memberikan kebahagiaan juga kepada dirinya ya. Bisa bilang orang ini bukan pelit ya guys ya. Kalau sekarang nggak komunikasi, nggak kasih hadiah, nggak kasih sesuatu ke kamu gitu ya, aku rasa memang orang ini lagi ngalamin hal seperti ini, dan dia menutup komunikasi sama kamu ya karena dia nggak mau berurusan lebih panjang ya dengan kamu. Jadi dengan cara bersikap cuek di sini, diam, untuk bisa mungkin mengurangi kepusingan yang
dia rasakan, ya mungkin karena dia punya niatan tapi tidak bisa terwujud, nggak bisa kekabul planningnya, akhirnya dia memilih untuk kayak diem-diem baik daripada nanti ngobrol ada perasaan tersinggung yang dia rasakan. Karena orang ini mudah sekali tersinggung, mudah sekali kepikiran kalau ada bahasa-bahasa yang buruk yang menyinggung perasaan dia. Orangnya nggak bisa guys, disenggol dikit dia langsung baper gitu, kepikiran gitu ya. Dia ngerasakan mungkin selama ini si Queen of Pentacle ya, selalu kepengen dilihat baik ya, dilihat sempurna, istimewa, sehingga kalau ada celah sedikit dalam kata-kata itu mudah tersinggung, mudah menangis, terus juga mudah mengumpat, mudah bersembunyi dari orang lain bahkan dari kamu ya, karena dia nggak percaya diri. Ya orangnya terbilang di sini egois sih kalau aku lihat, tapi dia tidak ingin gitu sikap egoisnya ini terlihat nampak di permukaan gitu ya. Jadi kamu juga mungkin kenal dia, orangnya juga gampang marah, ngambek gitu ya. Jadi emang kebiasaan-kebiasaan inilah yang dia sendiri berusaha untuk meredakan agar tidak emosi. Jadi banyak banget dia ini ngumpet ataupun juga tidak komunikasi ya, karena dia khawatir tidak bisa memberikan apa yang harus dia berikan kepada kamu atau orang yang dia cintai. Dan saat ini aku melihatnya dia juga memang punya gitu uang, cuman kayak pelit ngasihnya ya, mungkin dia punya kebutuhan dia sendiri, ada yang lebih penting, makanya dia nggak bisa berbagi dengan kamu. Yang sedang dialami adalah lagi banyak pikiran ya, karena planningnya, impiannya ini nggak terwujud, ingin memberikan sesuatu sama kamu. Dan makanya saat ini orang ini nggak komunikasi sama kamu, dia nggak mau ditagih apa-apa. Kayaknya sih gitu ya guys ya. Oke, kita lihat lagi seseorang yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Nine of Wands. Nunggu sebetulnya dia. Ya, malah nunggu kalau kamu komentar duluan gitu ataupun nyari dia. Dia nunggu, dia udah siap-siap nih. Kamu mau ngomong apa, mau bicara apa gitu sama dia, dia udah mempersiapkan. Ya mungkin kayak gini nih, wajahnya kan sinis ya. Jadi seakan-akan ayo sini mau nanya apa, kalau kamu nyariin dia nggak komunikasi, dia udah ada jawaban yang mungkin bikin kamu nanti males ya ngedenger jawabannya. Dan di Nine of Wands di sini dia masih bertahan loh sama kamu, walaupun kayak dia kekurangan ya, dia nggak bisa ngebahagiaan ya. Bukan artinya dia ini ngebenci kamu, ada something di luar sana gitu ya. So aku ngerasa dia ini kayak, gue harus bertahan diem gitu ya. Yang sedang dialami, gue harus bertahan diem daripada nanti ujung-ujungnya ada perdebatan tentang uang atau barang atau entah apa janji yang dia ingin berikan ke kamu atau janji kamu kepada dia. Jadi kayak dua-duanya ini kayak nggak mau kena tagih, kamu nggak mau ditagih, dia nggak mau ditagih. Aku sih bisa lihat dari dua sisinya kayak gitu ya. Di kamunya mungkin juga eman, karena mungkin kamu selama ini banyak mengeluarkan uang, banyak ngeluarin perhatian gitu, jadi eman banget kamu melakukan itu lagi dan lebih memilih diam ya. Padahal di sini ya kamu ingat dia gitu, kamu sayang gitu sama dia, kamu juga ingin komunikasi, tapi ada suatu hal yang harus kamu jaga ya, yaitu komunikasi biar enggak ada keributan. Yaitu udah tahu kamu pasti ada masalah uang kalau nanti tersambung komunikasi dengan dia ya. Dan Nine of Wands sih akhirnya ya kalian tuh ya diem-dieman aja gitu ya, dia juga nggak nyari kamu, kamu juga nggak mau nyari. Dan aku ngerasa kayak nggak mentingin, kalian tuh nggak sama-sama mentingin ya. Dia nggak mentingin kamu nggak mentingin dia, tapi kalian bertahan saling pantau. Mungkin kalau kamu sinis sih mantaunya ya. Emang nggak dikasih, emang gue pikirin gitu ya. Kalau dia kan aduh jangan sampai nanti dia kamu komen duluan terus dia nggak bisa jawab, akhirnya Pak dia udah nyusun jawaban-jawaban jika sampai kamu nanti menanyakan sesuatu hal yang membuat dia nanti mungkin nggak terima ya. Pikirannya udah kesana guys ya, karena di sini aku ngeliat memang dia bertahan untuk diam, untuk mengurangi kesetresan yang mungkin saja terjadi dalam komunikasi ini. Perihal uang dia takut banget dibahas, karena dia memang betul-betul sedang tidak bisa memberikan apa yang semestinya dia bisa berikan ya, sebagai tanda hadiah ataupun
Idul Fitri sama kamu. Dan aku ngelihatnya sih, ya memang orang ini senang gitu loh memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. Jadi lebih memprioritaskan si Queen of Pentacle ini, mungkin ibunya, mungkin orang yang lebih tua dari dia. Jadi lebih mentingin orang-orang yang bisa dibilang ya banyak berkorban lah untuk dia semasa kecil. Jadi bisa jadi juga seseorang ini seorang perempuan ya yang jadi kesayangannya dia juga, dan hal itu juga membuat dia berat gitu ya. Karena aku ngelihatnya juga dia kayak nggak terlalu bisa memberikan banyak kebahagiaan gitu ya, karena memang orang ini tidak cukup banyak uang, dan kalau dia memberikan kepada orang tersebut dia malah kepikiran kamu juga nggak dapet, kamu juga nggak kebagian ya. Jadi dia ngerasa bersalah, ngerasa kayak nggak enak hati. Jadi apa teman-teman, memilih untuk diam tidak berkomunikasi dengan kamu, itu yang sedang dia alami saat ini. Dan ada the lovers ya, emang dia sayang loh sama kamu ya, sayang. Nanti kamu pasti di calling ya pada saat nanti rindunya sudah menggebu-gebu. Orang ini nggak ninggalin kamu ya, memang situasinya yang sedang terjadi memang sedang tidak banyak uang. Orang ini kayak apa ya, kayak mager gitu loh guys ya. Mungkin buat dia aja kayak sayang gitu digunakan. Mungkin dia mau mendirikan sebuah bisnis, mau berdagang gitu ya, mau berdikari lagi gitu, entah ada rencana yang sedang ingin dia jalankan. Jadi dia itu banyak menyimpan semua apa yang dia punya, atau memang dia menyembunyikan sesuatu karena memang sebetulnya tidak memiliki sesuatu hal yang lebih gitu ya, tapi dia mungkin orang yang suka menceritakan tentang kelebihan. Makanya di saat ini dia kayak khawatir ya dihubungin kamu, mungkin ya. Itu yang aku lihat, takut ditagih janji, dimintain sesuatu, karena kan ada hubungan pasti harus ada sesuatu yang bisa diberikan dong. Itu tanda kasih sayang, apalagi ini hari raya dan dia tidak bisa memberikan itu sama kamu ya, karena mungkin selama ini dia menyembunyikan identitasnya dia. Maksudnya kayak dia punya uang apa enggak, dia orang beruang apa enggak, dia bisa punya penghasilan yang bisa melebihi yang bisa memberikan ya maksudnya gini, dia punya penghasilan lah. Jadi selama ini kamu taunya gitu, padahal bisa aja dia orang nggak punya apa-apa di sini. Jadi dia takut aja gitu guys untuk komunikasi sama kamu. Tapi kalau aku lihat the lovers ya, dia akan menyampaikan perasaannya jikalau mungkin sudah terlewati semua ini. Jadi dia menunggu, bersabar, menjaga jarak dengan kamu. Tapi kalau lihat gelora cintanya ya sama kamu membara gitu ya. Seseorang ini sedang mengalami eh baper ya. Kalau aku bilang sih baper ya, kayak dia males banget tahu buat ngehubungin kamu tuh ya, karena nggak mau gitu diminta-mintain hal-hal yang nggak bisa dia wujudkan. Tapi kalau urusan cinta di sini ya, jadi dia akan menghubungi kamu, akan datang sama kamu jika dia sedang membutuhkan kamu atau merindukan kamu. Dia pasti nyari kamu. Doh, sekarang dia nggak sayang sama kamu dong, nggak nyariin, nggak kecarian. Aku ngelihatnya ya itu karena mungkin bertepatan dengan hari raya dan harus memberikan sesuatu yang kepikiran buat dia, itu juga merupakan gengsi guys. Makanya dia nggak ngelakuin itu. Ya aku lihat memang orang ini rindu banget, rindu membara di sini, ingin berdekatan dengan kamu, ingin bercumbu rayu dengan kamu. Tapi dia melihat tuh ya, melihat dari kejauhan bahwa ini situasinya lagi nggak bener gitu loh. Maksudnya lagi momen-momen yang tepat sebetulnya untuk memberikan sesuatu kepada pasangannya, untuk membahagiakan pasangan, tapi sampai detik ini dia nggak mampu. Dan ini konyol banget ya, tidak satu kata pun dia ucapkan ke kamu ya, karena mungkin dia khawatir hal tersebut itu bisa merusak ya image dia. Orang gengsi banget. Kalau aku lihat sih gini ya guys, kalau kasih saran ya, kalau dia nggak ngehubungin kamu ya nggak usah dihubungin ya, nggak usah. Aku juga lihatnya kamu mungkin nggak akan minta-minta sih. Selama ini juga kamu mungkin juga tertawa gitu mengetahui kebenaran dia lebih awal gitu ya. Mungkin dia nggak tahu aja gitu loh. Kamu tahu semuanya tentang dia. Di sini kamu pura-pura tersenyum, pura-pura mendukung, padahal kamu tahu di belakang kamu tuh dia kayak gimana gitu ya. Dia kekurangan kah, dia banyak masalah kah, kamu ngerti. Makanya kamu juga nggak mau deketin dia, takut ya, takut kamunya yang dimintai, takut kamunya yang direpotkan. Jadi kamu juga mau pilih untuk diam, meskipun di sini kamu udah
kayak wanti-wanti aja pada diri kamu ya, bakalan apa yang terjadi kamu sih masa bodoh gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada reaksi dari dia kamu, disalahpahami sama dia, ya kamu udah siap aja di sini. Ya, aku lihat memang hubungan ini the lovers ya. Walaupun banyak konflik kayak roller coaster, wow, bahayanya juga banyak, rintangannya juga banyak di sini ya. Hambatannya itu ada, tapi kalian ini erat banget hubungannya. Bahkan walaupun sekarang nggak komunikasi, kayak nggak memberatkan kamu, nggak memberatkan dia. Jadi nggak bikin kalian ini ada satu ucapan yang memberikan kekeruhan pada hubungan kalian. Jadi malah saling diem aja. Tapi saling diem di sini bukan saling membenci ya, tapi emang dia nggak mampu untuk berterus terang, dan kamu juga ada pikiran negatif mungkin kalau bisa jadi dianya nanti ada minta bantuan. Jadi ya udah diem aja, jadi nggak ngerasa ini ada masalah atau terbebani di hati kamu, di hati dia. Tapi ya mungkin di sanubari kalian masing-masing saling membutuhkan, memikirkan, mungkin juga menghayalkan keromantisan yang bisa aja terjadi di antara kalian kalau kalian ini mau berkomunikasi gitu ya, atau keadaannya dalam keuangan ini baik-baik aja atau stabil. Mungkin hubungan kalian akan lebih erat, lebih romantis, lebih indah dari sekarang. Itu yang aku rasain ya, yang sedang dialami oleh dia, seseorang yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu, banyak ya menjaga diri supaya nggak ada pertengkaran dengan kamu karena masalah uang atau hal yang membuat dia saat ini gengsi kepada kamu. Kita lihat lagi ke depannya kalian akan seperti apa. Oke, ada Pack of Cups, Seven of Pentacle, ada The Magician, dan ada As. Oh, dia sayang sih sebenarnya nih. Nggak tahan sebetulnya, dia juga ingin komunikasi. Ada rindu yang bergejolak di dalam batinnya. Ya, aku melihat memang orang ini juga selain mikirin uang, belakangan ini ya, nanti ke depannya loh guys. Ke depannya kalian ini bakal renggang gitu loh hubungannya. Ya, jadi dia tuh berhayal, mempunyai planning yang ingin sekali terwujud, terjadi gitu ya. Pertemuan kah atau memberikan sesuatu kah kepada kamu. Jadi kayak ngerasa dia punya sebuah janji atau kamu punya sebuah janji ke dia nggak bisa ditepati, nggak, ya keadaannya masih kurang baik lah. Misalkan ya di antara kalian kehidupannya, keuangannya sedang terombang-ambing atau nggak jelas gitu ya. Yang pasti sebetulnya pengennya kalian tuh bahagia tanpa mungkin ada urusan dengan uang gitu, tapi uang itu adalah pelancar hubungan yang ada di antara kalian, itu yang aku lihat ya. Tapi ya di kamunya mungkin juga kurang, di dianya juga nggak ada ya, akhirnya apa, kayak kalian ini sebenarnya saling-saling merindukan, saling mencintai, saling membutuhkan satu sama lain, tapi karena hal ekonomi inilah nggak ada yang mau bicara, melanjutkan komunikasi dalam bentuk mungkin telepon atau chat ya, karena menghindari hal-hal yang nggak diinginkan, jadi cuma bisa menghayalkan doang gitu ya. Enggak, itu yang aku rasain ya. Jadi mungkin kamu juga nggak setiap hari ya, sesaat aja atau mungkin setiap di momen-momen hari tertentu ya, kayak di siang hari, di sore hari, atau di malam hari baru keinget gitu ya, misalkan ya guys ya, atau mencium bau-bauan wangi-wangian atau melihat sesuatu yang disenangi oleh dia, keinget aja kamu gitu ya. Aku lihatnya sih dia juga gitu, keinget gitu sama kamu terus. Terus gara-gara mungkin sikapnya dia yang cuek, nggak komunikasi sama kamu duluan, nggak pernah memberikan effort apa-apa sama kamu, akhirnya dia kayak menarik diri dia dari hubungan ini. Tapi bukan ninggalin kamu ya guys ya, cuman kayak gini loh, karena dia nggak bisa ngasih bahagia sama kamu ya guys ya, jadi tuh dia konyol, bukannya dia usaha bicara kayak apa kayak gitu ya, dengan bahasa yang bisa dia gunakan untuk meredam perasaan curiga kamu ataupun juga kekhawatiran kamu tentang sikap dia sama kamu, tapi justru dia malah nyuekin aja gitu kamu ya, karena dia merasa harus kamu ini bijaksana, harus pengertian, padahal kan
dengan kata-kata pun juga bisa dimengerti oleh kamu, tapi itu tidak dia lakukan, guys. Jadi dia cuman bisa mikirin aja ya, saat ini ya hubungannya seperti itu, dan yang dia alami ya emang dia lagi banyak pikiran, bahkan juga suka mikirin kamu ya karena dia pengen memberikan sesuatu yang bisa membuat kamu itu bahagia melangkah sama dia gitu, nggak ada keraguan, nggak ada, ya intinya merasa curiga sama dia gitu ya. Dan aku ngelihatnya emang orang ini terlalu banyak pikiran, terlalu banyak planning, terlalu banyak ngomong, mungkin ya ngasih ini ngasih itu ngomong, tapi nggak ada kenyataannya. Ya pada akhirnya ya kepikiran semua apa yang dia ucapkan sama kamu, dan ini yang nggak bisa buat dia bergerak ke kamu untuk menghubungi kamu, guys. Sebenarnya ya Seven of Pentacle dia nungguin kamu juga, atau menungguin waktu yang tepat untuk bisa bicara sama kamu atau memberikan sesuatu ke kamu. Memang udah kayak niatnya dia nih, kalau dia mungkin udah mendapatkan uang ataupun juga waktu, ya dia pengen berkomunikasi dengan kamu. Selama ini dia nggak komunikasi, ya dia cuma bisa bersikap sabar, dan dia juga mungkin banyak memperhatikan kamu dari kejauhan dan berusaha untuk kayak ngelindungin hubungan kalian gitulah, walaupun kalian ini berdua nggak ada komunikasi, bahkan memberikan sesuatu di hari lebaran gitu ya. Tapi dia kayak seakan-akan, guys, dia tuh kayak ngejagain gitu loh hubungan ini baik-baik aja. Jadi dengan cara mungkin menyirami, memupuki hubungan kalian dengan cara diam, nanti pada saat ada waktu tertentu atau pas gitu waktunya untuk dia komunikasi, dia tuh kayak udah hafal kamu nggak bakal marah, nggak bakal nindas, ngambek juga enggak. Jadi dia ngerti di sini, aku lihat di Seven of Pentacle ya. Jadi nanti aja momennya yang udah pas dia mau ngehubungin kamu, mau bicara sama kamu, walaupun sebetulnya di dalam batinnya saat ini emang dia lagi menggebu-gebu, guys ya, lagi besar banget gitu kan kangennya sama kamu, cuman nggak bisa apa-apa ya. Nunggu waktu, guys. Ini ada kaitannya dengan uang, soalnya dia nggak berani sekarang-sekarang ya, mungkin dia kurang bertanggung jawab atau memang habis pengeluarannya untuk kegunaan dia pribadi ya, jadi nggak bisa berbagi dengan kamu, yang akhirnya itu membuat dia saat ini juga menderita, guys ya. Dia di sini sudah mencari jalan keluar ya, udah kerja keras banget cari jalan keluar agar apa yang dia planningin ini, yang dia inginin ini ke kamu tuh bisa diwujudin gitu loh, dan buat dianya juga ada gitu. Ternyata apa yang terjadi di Magician ya, apa yang dia usahakan ini ya nggak dapet, mungkin belum waktunya, justru dia malah sekarang sedang mengalami halu-halu atau ilusi yang membuat dia ini ya kayak gini, guys. Dia kan sebenarnya pengen ya ngasih kebahagiaan ya, mungkin mau ngasih uang banyak lah, belikan kamu perhiasan, tapi ini nggak bisa dia lakukan ya, guys ya. Makanya dengan berbagai cara ya dia nyibukin diri dia, mau kerja mungkin di pas hari raya ataupun juga mungkin kegiatan lainnya ya, yang penting dia nggak berkomunikasi aja dengan kamu. Dan aku ngerasa sih emang dia ini seperti ini ya, sikapnya karena untuk mengelabui aja sih, mengelabui kamu supaya kamu tidak bisa menangkap lah gitu, apa sih sebetulnya yang sedang dia rasakan saat ini, kesusahan apa yang sedang dia alami. Jadi dia pandailah menutupi itu semua dengan sihirnya. Sihirnya apa ya, mungkin kelakuannya dia, mungkin juga cara dia menggunakan apa ya, menjalankan kehidupan, terus bikin statusnya dia mungkin nggak ngelihatin kalau dia ini susah kah atau dia sedang bahagia kah, semua itu bisa dia privacy, dia sembunyikan. Jadi mungkin kamu taunya dia biasa-biasa aja, kuat-kuat aja. Itu yang terjadi, yang aku lihat di The Magician. Dia punya kekuatan, dia punya keterampilan yang membuat ya apa ya, kayak pokoknya hubungan kalian ini nggak bakalan putus meski sekarang ini dia nggak komunikasi. Itu sih yang aku lihat ya di Magician. Di sini sih lebih ke arah yang mungkin udah pengalaman karena usianya udah jauh lebih dewasa dari kamu ya, guys ya. Jadi dia ngerti gitu loh cara menaklukkan seorang yang ngambek, seorang yang ya anggaplah nggak pernah dikasih hadiah. Jadi dia tahu bagaimana cara menghadapi gitu ya situasi dimana ya namanya pasangan kan ada memberi ya, ini enggak kepikiran. Jadi dia tahu caranya bagaimana karena udah hafal, dan itu jadi kebiasaannya dia. Ya meskipun itu kebiasaan tapi semua itu sudah dia pikirkan, guys. Dia juga ingin membahagiakan kamu, tapi apa daya ya, kemampuan dia terbatas gitu, dan dia nggak bisa melakukan apa-apa meskipun dia banyak berdoa ya belum terkabulkan, belum terwujud apa yang menjadi keinginannya dia, membahagiakan kamu. As of Cups kedepannya
tambah sayang sama kamu, guys, ya. Tapi kalau kamu melihat materi mungkin bisa aja dia ini kecewa gitu ya. Di sini justru dia sebenarnya memilih. Misalkan ya guys ya, kamu kecewa dengan sikap dia, gara-gara uang aja dia cuek atau pura-pura nggak kenal kamu, malah kayak mungkin ngeblokir kamu, ih gawat, mending kamu tinggalin aja. Karena orang ini memang nggak akan pernah mengakui di dalam batinnya kalau dia mencintai kamu, dia membutuhkan kamu, dia nggak akan bilang, justru dia akan memperlihatkan sikap sengaknya ya, sembarangannya dia gitu, sikap sembarangnya dia yang mungkin membuat kamu nanti akan tersinggung dan ngerasa dia fine-fine aja tanpa kamu, fine-fine aja kalau kamu nggak terima. Jadi dia mengurusi dirinya sendiri tanpa memikirkan bagaimana kamu, tidak bicara dengan kata-kata yang manis atau baik-baik ya, yang simple aja gitu yang bikin kamu juga lega, tapi itu tidak dia lakukan guys. Justru dia malah kayak ngebanggain dirinya, dia bisa bahagia tanpa kamu, dia bisa senang tanpa kamu, jadi dia nggak takut ancaman gitu guys ya. Padahal sebetulnya di sini dia bucin kamu, emang lagi kangen banget saat ini guys, sedang meluap gitu energi kerinduan yang sedang dia rasakan ya. Dan apa yang terjadi adalah dia ini lebih seperti melindungi dirinya sendiri dari hal-hal yang tidak dia inginkan. Kemungkinan emang orang ini kurang stabil sih kehidupannya, sehingga dia sangat takut kegagalan dalam hidupnya. Bahkan teman-teman, mungkin saja dia pernah mengalami kesusahan yang membuat dia di sini di tahun ini berhubungan dengan kamu pun banyak wanti-wantinya, banyak ya ingat-ingat lah gitu, nggak sembarangan, nggak terlalu ada banyak berjanji ya. Padahal mungkin setiap ngobrol ada aja janji yang keluar dari mulut, tapi itu dia pun ingat tapi nggak bisa dia laksanain ya, mungkin karena banyak kekurangan atau ya bisa bilang ya mungkin karena kamu juga terlihat orang yang mampu ya, jadi punya personal brandingnya bagus, jadi nganggapnya kamu nggak butuh gitu sama dia ya gitu ya guys ya. Jadi ngerasa kayak pantas buat dicuekin gitu. Oh, ada pemikiran orang yang seperti ini membuat kamu pasti bakal panas hati ya. Dia ngerasa kayak gini loh, kayak pasang muka seneng ya, gembira gitu, nggak ada kamu ya nggak ada masalah, nggak bakal mati, nggak bakal gimana-gimana gitu ya guys ya. Dan aku ngerasa kalau ini adalah kartu kamu ya guys, kamu juga sebenarnya ada rindu sama dia ya. Kalau kalian ini udah blokir-blokiran atau saling memutus hubungan, di sini kamu kayak siap gitu ya untuk memulai hubungan lagi yang baru. Kalau sampai dia berkomunikasi dengan kamu ya, bayangan kamu, intuisi kamu ya, dia akan kembali komunikasi, hubungannya akan kembali lagi, akan bersama lagi. Dan aku melihatnya kayak kamu memberikan kesempatan itu kalau di hari raya ini dia menghubungi kamu, berkomunikasi dengan kamu, jadi kamu akan memberikan kesempatan untuk yang kedua kali atau lebih ya kepada seseorang ini. Ini kalau di kartu kamu ya. Jadi kayak ngelihat kamu tuh memberikan kesempatan lagi sama dia ya. Tapi kalaupun beberapa dari teman-teman di sini ngerasa kayak udah jenuh dalam hubungan, bisa jadi teman-teman di sini ada yang sedang jatuh cinta dengan orang baru ya, dengan sosok orang yang mungkin lebih muda usianya atau sepantar dengan kamu. Tapi itu pun juga aku ngerasa ya itu baru awal-awalan aja, tapi meskipun begitu kamu udah kebawa-bawa dalam hayalan kamu seseorang yang saat ini mungkin ada perasaan kamu kepada dia. Dan aku melihatnya ya kamu kayak punya prediksi bahwa kamu ini ya bakal baik-baik aja gitu meskipun tanpa ada dia kembali lagi ke kamu ya. Saat ini yang aku lihat kamu juga udah tahu bagaimana keadaan dia, dan itu pun jadi satu-satunya alasan kamu berubah ya, di sini berubah sikap kepada dia, tidak peduli gitu, dan kamu lebih memperdulikan diri kamu sendiri ya, karena kamu sudah memahami seperti apa pasangan kamu sehingga tidak memberikan efek negatif di kamu di kemudian hari ataupun di sekarang ini semenjak kamu dan dia tidak lagi komunikasi. Jadi udah nggak ngefek tuh, mau apa sedih-sedihan kayak nangis-nangisan kayak udah nggak ada lagi. Jadi sudah kayak ikhlas, pasrah, dan ngerasa gembira aja, ngerasa terbebas dari beban. Itu yang kamu rasakan saat ini ya guys ya. Oke, kita lihat zodiaknya. Di sini ada Gemini, Aquarius, Taurus, lalu ada Virgo,
Pisces, Aries, Pisces lagi, Virgo, Taurus, Capricorn, ada Scorpio. Dan bottom of the decknya ada Cancer ya guys ya. Oke semuanya, mungkin kamu udah banyak tahu lah gitu ya tentang latar belakang seseorang yang saat ini tidak komunikasi sama kamu. Nggak terlalu kepikiran, cuman ya mungkin kamu kepo aja ya. Dia masih ada perasaan nggak sama gue nih? Dia lagi mikirin gue nggak nih? Iya, dia lagi mikirin kamu, dan dia juga memang ada merasa tidak berani ya, karena ya dia takut lah, namanya pasangan kan. Walaupun dia perempuan ya dia kayak mungkin banyak janji gitu sama kamu. Mau ngasih ini mau ngasih itu, ya kamu sebenarnya nggak peduli. Walaupun nggak peduli lah kamu ini ya, dia mau ngasih kayak dia mau enggak, karena mungkin juga perempuan, cuman dia janji gitu loh. Kalau udah janji kan kayak ditunggu-tunggu gitu ya sama kamu. Tapi kalaupun dia laki-laki ya, orang ini adalah laki-laki, ya dia nggak berani ya, karena dia sebagai pasangan nggak bisa memberikan kebahagiaan, bahkan dia banyak janji sama kamu, dan itu membuat dia kayak nggak berani bergerak lah, karena dia juga lagi butuh, dia juga lagi mungkin sayang-sayangin itu tabungannya atau simpanannya untuk keperluan atau kebutuhan dia, atau ya emang dia pelit. Mungkin juga bisa jadi dia kayak orangnya ini perhitungan ya, dia nggak mau kamu mungkin bahagia, dia enggak ya. Mungkin orang-orang seperti ini kayak ngerasa dia ini ingin ngebahagiain siapa gitu ya, jadi sama kamu mungkin nggak royal, sama orang lain dia royal. Bisa seperti itu ya guys ya, bisa orang tua, bisa ibunya, kakaknya, kakak perempuannya ya, ataupun juga mungkin dia punya sudah single parent ya, punya anak perempuan, mungkin juga bisa jadi prioritasnya dia seperti itu. Atau kamu sedang berhubungan dengan seseorang yang punya anak ya, dan anaknya itu perempuan-perempuan semua ya, ini bisa jadi dia juga sedang ya memenuhi kebutuhan dia gitu ya. Jadi ke kamunya itu juga mungkin rada pelit gitu ya guys ya, atau ngerasa kamu ini kaya raya banyak uang gitu, tapi apa ya, pengennya dikasih terus. So teman-teman, orang yang nggak komunikasi sama kamu ini ya, ini yang sedang terjadi sama dia ya. Mau percaya apa tidak, ambil hikmahnya aja dari pembacaan ini. Teman-teman semuanya, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun. Ya, diberikan keberuntungan, keberhasilan, kelancaran, dan semoga teman-teman dapat rezeki uang besar dalam waktu dekat ya, untuk membahagiakan, menambah momen hari Lebaran ini tambah semarak bersama dengan keluarga tercinta. Walaupun kamu mungkin sedang jauh dengan seseorang yang saat ini ada di dalam pikiran kamu, dan orang ini tidak berkomunikasi dengan kamu, atau ya seseorang ini adalah suamimu, istrimu yang saat ini nggak mau komunikasi, dia mungkin takut ya, karena dia bermasalah dengan uang ya, terhadap mungkin kewajibannya kepada kamu, atau ya ada sesuatu yang salah yang dia mungkin sudah dia lakukan sehingga dia tidak berani bicara dengan kamu ya, nggak deket, nggak mesra ya, tapi itu hanya di bulan ini saja kemungkinan ya guys ya. Semoga habis Lebaran 10 hari ke depan dia akan membaik, dan mungkin ini adalah satu-satunya cara dia untuk bertahan ya, satu-satunya cara dia menjaga image-nya, karena dia memang sangat menjunjung tinggi martabat dan harga diri dia sendiri. Dan aku ngerasa memang dia ini masih ada rasa sayang yang membara kepada kamu, ada cinta yang membara kepada kamu. Namun ada sesuatu hal yang dia sembunyikan, yaitu kemungkinan dia punya keburukan di belakang ya, tentang cara hidupnya dia, tapi bukan ada pasangan lain atau gimana ya guys ya. Mungkin juga bisa dibilang kayak gini ya, dia mungkin ada kesalahan di masa lalu dan kamu nggak mengetahui, dan mungkin dia banyak sekali menghabiskan uangnya, dan hal tersebut membuat kamu juga mungkin ada kemarahan, membuat dia takut ataupun ragu ya buat
deket-deket sama kamu, buat komunikasi, buka obrolan sama kamu karena dia nggak mau ya kamu tambah tahu banyak tentang dia dan dia memang sedang menjaga image-nya itu ya. Terima kasih banyak teman-teman, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Panjang umur teman-teman semuanya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi teman-teman dari penyakit yang berbahaya. Sampai ketemu lagi. Dadah semuanya, see you.